adalah kelompok burung pemangsa yang sangat beragam dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Berikut kita akan membahas beberapa spesies burung elang beserta hal-hal yang menarik dan unik untuk kita eksplorasi. Elang botak. Spesies ini dikenal sebagai simbol nasional Amerika Serikat. Memiliki kepala yang botak, bulu berwarna coklat tua, dan ekor putih. Elang botak cenderung tinggal di dekat perairan yang sering kali terlihat memburu ikan. Elang ular. Dikenal juga sebagai elang ular berburu di Afrika dan Eurasia. Memiliki sayap yang lebar dan ciri khas garis-garis horizontal di dadanya. Spesialis memangsa ular dan reptil, terkadang bahkan bisa memangsa ular yang berbisa. Elang hitam. Tersebar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Memiliki bulu hitam yang mengkilap, paruh kuning, dan sayap yang lebar. Cenderung tinggal di daerah hutan lebat dan memangsa berbagai jenis mangsa. Elang Raja Wali. Dikenal sebagai salah satu elang terbesar di dunia. Habitatnya meliputi daerah berbukit, pegunungan, dan padang rumput di Eurasia dan Amerika Utara. Mampu menangkap mangsa yang lebih besar seperti rusa dan kambing liar. Elang Jawa merupakan spesies elang yang endemik di Pulau Jawa, Indonesia. Cenderung menghuni hutan pegunungan dan hutan hujan di ketinggian tertentu. Rentan terhadap ancaman pemburuan dan hilangnya habitat. Elang iblis tersebar di Eropa, Timur, dan Asia. Memiliki sayap yang lebar, bulu coklat gelap, dan sering terlihat selama migrasi. Salah satu tantangan utamanya adalah melawan pemburuan ilegal dan hilangnya habitat alami. Keahlian burung elang adalah salah satu aspek yang paling mencolok dari perilaku mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari keahlian berburu dari burung elang. Penglihatan yang tajam. Burung elang memiliki penglihatan yang sangat luar biasa. Mata mereka dilengkapi dengan banyak sel koni, memungkinkan mereka melihat detil bahkan dari ketinggian tinggi. Cakrawala padang burung elang dapat mencangkup area yang sangat luas, mempermudah mereka melihat mangsa yang potensial. Teknik hovering. Beberapa spesies burung elang seperti elang ekor merah memiliki kemampuan untuk hover atau melayang di udara dengan posisi yang hampir statis. Ini memungkinkan mereka memperhatikan lingkungan dan mencari mangsa tanpa harus terbang terus-menerus. Pemburu yang terampil. Burung elang menggunakan ketinggian dan ketajaman penglihatan mereka untuk mencari mangsa. Mereka bisa mengintai dari langit-langit, kemudian menyambar dengan cepat saat menemukan mangsa yang berpotensi atau potensial. Teknik ini memerlukan keahlian akrobatik yang tinggi dan burung elang seringkali menyesuaikan jalur terbang mereka dengan sangat presisi. Penilai jarak dan kecepatan. Sebelum melayang, burung elang mampu mengukur jarak dan kecepatan dengan akurat. Ini membantu mereka menghitung kapan waktu yang tepat untuk menyambar dan memastikan keberhasilan dalam menangkap mangsa. Kemampuan membaca lingkungan. Burung elang sangat terampil dalam membaca lingkungan sekitar mereka. Mereka dapat mengenali pola pergerakan mangsa serta memahami dinamika cuaca dan topografi daerah berburu mereka. Menggunakan topografi untuk keuntungan. Beberapa spesies burung elang menggunakan topografi tertentu seperti lereng bukit atau angin kencang di atas air untuk membantu mereka dalam berburu.
ini memanfaatkan kondisi alam untuk mengoptimalkan kemungkinan sukses dalam menangkap mangsa. Keahlian burung ini membuat burung elang menjadi predator yang sangat efisien dan ekosistem mereka. Kemampuan mereka dalam memahami lingkungan dan beradaptasi dengan kondisi sekitar adalah contoh kehebatan alam yang patut untuk kita kagumi. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai siklus hidup dan reproduksi burung elang, sebuah aspek yang sangat menarik dan penting dalam keberlanjutan populasi mereka. Masa kawin dan pemilihan pasangan. Burung elang sering memiliki ritual kawin yang rumit yang melibatkan pameran keterampilan terbang, panggilan khas, dan pertunjukan atraktif untuk menarik pasangan. Setelah melihat pasangan dan memilih pasangan, mereka membentuk ikatan yang kuat dan pasangan tersebut mungkin tetap bersama sepanjang hidup atau setidaknya selama satu musim kawin. Sebagian besar burung elang membuat sarang yang kokoh dan besar. Lokasi sarang dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi seringkali ditempatkan di lokasi yang tinggi dan sulit diakses oleh predator. Proses pembuatan sarang melibatkan pengumpulan ranting, batu, dan bahan lainnya untuk membentuk struktur yang kokoh. Setelah sarang selesai, pasangan burung elang akan bertelur. Jumlah telur bervariasi tergantung pada spesiesnya. Proses penjagaan telur melibatkan kedua induk yang bergantian untuk mengerami telur dan melindungi sarang dari ancaman. Setelah telur menetas, kedua induk burung elang berbagi tugas dan tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka. Mereka memberi makan, melindungi, dan mengajarkan keterampilan berburu yang penting kepada anak-anak mereka. Pemeliharaan anak mungkin berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada spesiesnya. Anak-anak elang belajar berburu untuk bertahan hidup dari induk-induk mereka. Proses ini melibatkan pembelajaran keterampilan berburu, navigasi, dan penggunaan lingkungan sekitar. Pendidikan ini penting untuk memastikan anak-anak burung elang dapat menjadi predator yang mandiri saat mereka mencapai kedewasaan. Beberapa spesies burung elang melibatkan migrasi sebagai bagian dari siklus hidup mereka. Migrasi dapat terjadi setelah musim kawin atau saat perubahan musim tertentu. Selama migrasi, burung elang harus melewati rute panjang untuk mencapai daerah berburu atau berkembang biak. Siklus hidup dan reproduksi burung elang adalah contoh adaptasi luar biasa terhadap lingkungan dan kebutuhan mereka. Proses ini membantu memastikan kelangsungan hidup spesies dan menjaga keberlanjutan ekosistem tempat tinggal mereka. Burung elang memainkan peran ekologis yang sangat penting dalam ekosistemnya. Peran mereka mencakup berbagai aspek yang memengaruhi keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem. Berikut adalah beberapa peran ekologis burung elang. Yang pertama, pemangsa puncak atau top predator. Sebagai pemangsa puncak, burung elang menduduki posisi teratas dalam rantai makanan. Ia membantu dalam mengontrol populasi hewan mangsa di ekosistem, mencegah ledakan populasi yang tidak terkendali. Yang kedua, pengendali hama. Dengan berburu hewan penggerak dan hewan kecil lainnya, burung elang membantu mengontrol populasi hama di lingkungan sekitarnya. Hal ini mendukung pertanian dan keberlanjutan ekosistem tanpa perlu penggunaan pestisida yang berlebihan. Mencegah penyebaran penyakit. Burung elang juga dapat membantu mencegah menyebar penyakit dengan memburu dan mengkonsumsi hewan yang mungkin menjadi reservoir penyakit. Ini membantu menjaga kesehatan populasi hewan di ekosistemnya. Membersihkan sisa-sisa organik. Burung elang memainkan peran penting dalam menghilangkan bangkai hewan mati yang tersebar di alam. Dengan memakan bangkai, mereka membantu membersihkan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit dari sisa-sisa organik. Selanjutnya,
penting dalam dinamika ekosistem. Kehadiran burung elang dapat mempengaruhi perilaku dan industri hewan lain di ekosistem. Hewan-hewan kecil mungkin mengubah pola aktivitas dan lokasi untuk menghindari predasi burung elang, yang pada gilirannya dapat memenuhi vegetasi dan struktur ekosistem. Selanjutnya, kontribusi pada siklus nutrien. Melalui pemangsaan dan penguraian sisa-sisa organik, burung elang juga memberikan kontribusi pada siklus nutrien dalam ekosistem. Nutrien yang terkandung dalam hewan dikonsumsi akan kembali ke tanah melalui kotoran burung elang. Yang selanjutnya, penting dalam ekowisata dan konservasi. Burung elang juga memiliki nilai ekowisata yang tinggi. Keberadaan mereka dapat menarik pengamat, burung dan turis alam, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan finansial untuk konservasi dan perlindungan habitat burung elang. Melalui peran-peran ini, burung elang memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian habitat burung elang penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan alam. Burung elang menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan populasi mereka. Berikut adalah beberapa ancaman utama. Yang pertama, hilangnya habitat. Penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan urbanisasi menyebabkan hilangnya habitat alam baru elang. Perubahan ini dapat mengurangi ketersediaan sumber daya makanan dan tempat berkembang biak. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian dapat mencemari mangsa burung elang, meracuni mereka secara tidak langsung. Populasi udara dan air juga dapat merugikan kesehatan burung elang. Yang ketiga, pemburuan ilegal. Beberapa spesies burung elang menjadi target pemburuan ilegal karena bulu dan bagian tubuhnya memiliki nilai di pasar gelap. Pemburuan ini dapat menyebabkan penurunan populasi dan merugikan ekosistem tempat mereka tinggal. Yang keempat, tabrakan dengan bangunan. Bangunan tinggi, terutama kincir angin dan menara komunikasi, dapat menjadi ancaman serius karena burung elang dapat bertabrakan dengan struktur ini selama penerbangan. Yang kelima, gangguan manusia. Aktivitas manusia seperti pendekatan terlalu dekat dengan sarang atau gangguan berulang dapat mengganggu siklus hidup dan reproduksi burung elang. Upaya konservasi untuk melindungi burung elang. Yang pertama, perlindungan habitat. Menciptakan dan menjaga kawasan lindung yang menjadi habitat alam burung elang, serta mengurangi kerusakan habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang kedua, penelitian dan pemantauan. Melakukan penelitian intensif untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan kesehatan populasi burung elang. Pemantauan yang efektif membantu mengidentifikasi, mendeteksi perubahan dan populasi, dan memicu respon konservasi. Edukasi masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya burung elang dapat terjadi dalam ekosistem dan cara melibatkan masyarakat dalam konservasi. Memperkuat kesadaran akan dampak negatif dari pemburuan ilegal dan pencemaran terhadap burung elang. Pengurangan pencemaran. Mengawasi penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian yang dapat merugikan burung elang. Mengembangkan praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kelima, manajemen struktur bangunan. Menerapkan manajemen yang bijak terhadap struktur bangunan seperti menara komunikasi untuk mengurangi resiko tabrakan dengan burung elang. Yang keenam, pemberlakuan undang-undang perlindungan. Mendorong dan mendukung pemberlakuan undang-undang untuk melindungi perlindungan burung elang dan penegakan hukum untuk mengurangi pemburuan ilegal dan gangguan manusia. Dengan membangun upaya-upaya ini, kita dapat memainkan peran penting dalam melindungi burung elang dan memastikan bahwa mereka dapat terus berkontribusi pada keseimbangan ekosistem.
Konservasi burung elang tidak hanya penting untuk keberlanjutan mereka, tetapi juga menjaga keberagaman hayati secara keseluruhan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika tidak, manfaatkanlah. Terima kasih. Bye-bye.